Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMV. Selamat datang di podcast Membuka Mata Hati. Di podcast Membuka Mata Hati ini kita akan membahas beberapa sudut pandang yang memang pada umumnya sudut pandang yang memiliki suara banyak itu dianggap benar, dan sudut pandang yang memiliki suara sedikit itu dianggap salah. Nah, di sini kita akan berdiskusi langsung dengan ketua kami. Di sini ada ketua dari LSM Umi Maktoum Faiz, yaitu Pak Antang Kurniawan. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Intan. Sehat Bu Intan? Alhamdulillah Bapak. Nah, hari ini rasanya anggun banget ya. Iya. Apa sih warna baju Bu Intan sekarang lagi pakai? Aku ini bajunya oranye gitu. Oranye. Iya kayaknya. Nah, gimana? Oranye kecoklatan. Nah, kaitan dengan tema yang barusan, itu kan pakai baju oranye ya. Itu kalau kata Bu Intan, tapi kalau ada 1.000 orang mengatakan bahwa itu merah gimana? Bisa jadi merah. Betul, ya. betul. Padahal itu adalah oranye. Iya. Kan itu contohnya ya. Misalnya Bapak bawa air kopi. Iya. Nah, kemudian kata Bu Intan itu bukan kopi. Tapi apa tuh? Kata sama ini kopi, dia benar kopi bukan. Misalnya Teh Intan nanya ke Teh Ayani, Teh Ayani itu bukan kopi ya, tapi itu mah susu. Kata Teh Ayani bener itu susu. Kopi, harus lagi nyari temen ke Septi sama bilangnya susu sampai akhirnya 1.000 orang mengatakan itu adalah air susu. Cuman 1 orang kopi, maka yang benar adalah bisa jadi susu. Iya betul. Nah itu pada umumnya seperti itu ya Pak? Pada umumnya seperti itu. Nah kita akan mendiskusikan yang lebih dalam lagi Pak. Lebih sebenarnya dalam lagi. Duh. Itu tuh beneran benar atau kurang tepat sebenarnya gitu. Langsung aja ke tema kita ya Pak ya. Apa tuh temanya kita hari ini Bu? Jadi tema sekarang itu, jadi ada satu kalimat kayak gini Pak. Apa tuh? Kalimatnya itu tunanetra adalah sebuah kekurangan. Nah ini pasti apa ya? Pastinya Bapak langsung bereaksi gitu ya? Iya, jadi apa ya? Sensitif sebenarnya Pak ya. Bisa dibilang gitu nggak sih Pak? Bisa. Iya. Bagi yang sensitif tentu. Iya, tapi secara umum Intan sendiri waktu sebelum gabung ke Umi Maktoum Voice, ketemu Bapak gitu. Sebelum ketemu Bapak juga, ini menjadi pikiran Intan juga gitu, bahwa tunanetra itu memang itu tuh adalah sebuah kekurangan gitu, dan kita sebagai yang melihat itu gimana ya caranya saya bisa membantu gitu. Jadi ada bukan sedikit ya, lebihnya jadi kasihan gitu kepada tunanetra itu gitu, kayak gitu. Nah di sini kita bakalan berdiskusi lebih dalam lagi Pak tentang kalimat ini gitu. Nah kalau dari Bapak sendiri gimana nih pendapatnya? Nah, sebelum Bapak menjawab, iya. Memang Intan biasanya sering bertemu yang tunanetra di mana? Enggak, mungkin di jalanan Pak. Jalanan, kita lagi minta-minta. Kalau secara langsung ngobrol itu jarang. Tapi kalau di jalan terus dia minta tolong itu pernah. Pernah ada? Iya ada. Gitu. Kemudian pas ke Umi Maktoum Voice langsung diinterview oleh yang tunanetra. Iya betul. Dikasih tahu wajahnya ngadep sini dong gitu kan? Iya, boleh nggak? Maskernya boleh dibuka dong gitu ya? Iya. Padahal yang menginterviewnya seorang tunanetra. Iya betul. Pernah digituin nggak sama yang tunanetra tadi? Iya pas ketemu Bapak aja seperti itu. Kenapa sih wajahnya nggak kesini gitu kan ya? Terus kenapa maskernya buka aja gitu kan ya? Iya betul. Terus senyum dong, jangan tegang gitu. Pernah ngerasain gituin? Nah, artinya ternyata ketunanetraan tidak menghalangi seseorang untuk melakukan suatu penilaian ataupun suatu interview. Ya, kenapa? Karena yang tunanetra itu matanya, kan gitu. Mungkin perasaannya, kan gitu ya, telinganya itu bisa jadi lebih peka.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar ketunanetraan itu adalah sebuah bentuk kekurangan? Bahkan ada yang lebih tragis, Intan. Apa? Ada yang mengatakan bahwa ketunanetraan itu adalah kecacatan. Oh iya betul. Itu lebih tragis gitu. Secara fisik mungkin kayak gitu ya Pak, bisa dibilang seperti itu. Iya, padahal sesuatu yang cacat, sesuatu yang kurang itu nggak bisa dipakai. Iya. Ya, misalnya Intan beli sepatu. Nomornya 39 lah, pas gak sih? 38 Oh, Pak. 38, oh ya, kelebihan. Boleh Pak, mau ngebeliin Intan gitu? Insya Allah. Nah, kemudian pas datang 36, Iya. kurang atau lebih tuh? Kurang. Nah, berarti sesuatu yang sifatnya kekurangan itu nggak bisa dipakai, ya kan? Nggak bisa dipakai. Kemudian misalnya Intan mau beli kabel 5 meter, nah, udah digunting, pas dibawa ke rumah ternyata hanya ada 4,5, sehingga nggak nyampe karena kurang. Betul. Sesuatu yang dikatakan kurang itu mestinya ketika nilainya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Ongkos harusnya 5.000, kita ngasih 4.000, itu kurang. Iya, hutang berarti. Hutang jadinya. Jadi berbuah hutang. Nah, apakah ketunanetraan bisa dikategorikan sebuah kekurangan? Nah, itu pertanyaannya. Kan gitu. Nah, kalau melihatnya secara fisik, maka boleh jadi karena ada pembanding. Misalnya Intan melihat, Bapak tidak bisa melihat. Kalau ukuran kesempurnaan itu adalah pada penglihatan, maka pasti akan mengatakan bahwa Bapak ini adalah punya kekurangan. Ya. Karena tolak ukur kesempurnaan adalah penglihatan. Iya betul. Bukan fungsi dan kegunaan. Padahal manusia diciptakan oleh Allah itu tujuannya adalah untuk beribadah, tidak terkecuali orang-orang seperti Bapak. Nah, kalau orang seperti Bapak ini dikatakan punya kekurangan, berarti ibadahnya juga kurang dong. Iya gak? Iya. Gak bisa Bapak ibadah, kenapa punya kekurangan? Gak akan maksimal. Bahkan secara kewajiban tetap aja sama ya Pak ya? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk sholat. Iya betul. Bapak sebagai umat Muslim kena kewajiban sholat, harus ngadep kiblat. Apakah karena Bapak tidak tahu mana barat mana timur? Ya enggak lah, kan gitu. Tetap Bapak kendati pun Bapak tidak tahu barat timur utara selatan, misalnya tidak bisa melihat, tapi kan Bapak tahu Bapak tidak bisa melihat barat, tapi Bapak tahu barat, maka Bapak berkewajiban ngadep ke kiblat misalnya. Kan gitu. Kemudian Bapak harus juga menunaikan sholat puasa. Sama. Kendati pun Bapak tidak bisa melihat terbit dan terbenamnya matahari, tetap punya kewajiban untuk puasa. Kenapa? Memang mata Bapak tidak bisa melihat, tapi Bapak tahu. Kemudian pergi haji. Ya kan, pergi haji itu ada tawaf. Iya betul. Ada sa'i. Terus saya harus mengatakan gini, ya Allah, kan saya nggak bisa melihat, nggak apa-apa kan, nggak usah tawaf. Ya nggak sah dong haji saya. Nggak apa-apa nggak usah sa'i, nggak sah dong haji saya. Nggak apa-apa nggak usah ngelempar jumroh, kan nggak sah juga. Jadi oleh sebab itu saya tetap harus tawaf, saya sa'i, saya jumroh, saya tahallul. Artinya berarti kebutaan ataupun ketunanetraan bukan sebuah kekurangan. Kenapa? Karena tidak menghambat kegiatan aktivitas baik itu hablum minannas maupun hablum minallah. Iya betul. Ya Kak. Saya secara hablum minannas menikah ya menikah. Iya. Kan gitu, punya anak kan gitu, mandiin anak. Artinya ketika ketunanetraan itu nyatanya tidak menjadi satu penghalang untuk Bapak berbuat apapun dimanapun, berarti ketunanetraan bukanlah sebuah kekurangan. Begitu. Oke. Nah begitu sahabat, berarti tadi ya kesimpulannya sudah disampaikan bahwa tunanetra itu bukanlah sebuah kekurangan. Karena Bapak sendiri dilahirkan sebagai tunanetra bukan kehendak Bapak dan bukan kehendak orang tua juga ya Pak ya. Jadi Bapak dilahirkan menjadi seorang tunanetra, atau mungkin ada tunanetra yang usia 3 tahun, 10 tahun gitu. Itu kan bukan kehendaknya. Dan ketika orang-orang itu harus menjalani kehidupan sebagai seorang tunanetra, bukan berarti dia memiliki kekurangan. Ketika manusia tersebut masih bisa melaksanakan fungsinya. Pertama,
Misalnya kalau dia sebagai seorang anak, dia menjadi seorang anak yang berbakti pada orang tua. Ketika menjadi seorang istri atau suami, kan istri bapak juga tidak bisa melihat. Ya, Tapi dia berfungsi sebagai seorang istri bagi suaminya dan berfungsi sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Pun bapak sebagai seorang suami. Ya kan? Betul. Maka bapak berfungsi sebagai seorang suami buat istri bapak, pun bapak di sini sebagai seorang pimpinan. Maka bagaimana dengan bapak sebagai tunanetra? Fungsi bapak sebagai pimpinan tetap jalan, memiliki konsep 3K, bagaimana melakukan komunikasi, koordinasi dan kontrol terhadap karyawan dan pekerjaan. Ya betul. Nah, kan begitu, benar nggak? Ya berarti statement ini Pak untuk tunanetra adalah sebuah kekurangan itu bisa dibilang kurang tepat. Kurang tepat, bahkan tidak tepat Tidak bagi tepat. orang-orang yang sudah memahami konsep keimanan dan keislaman. Ya betul, Insya karena semuanya kita berkewajiban sama, bertugas Punya berfungsi tugas yang sama. ya, gitu dengan perbedaan yang ada gitu ya Pak mungkin ya. Ya bahkan haknya juga sama. Iya betul. Hak, kewajiban, tugas, fungsi yang sama. Jadi tak ada yang kekurangan. Adapun memerlukan sebuah kebersamaan, kan ada peribahasa. Berbeda itu fitrah. Iya. Intan melihat, bapak tidak bisa melihat. Itu fitrah. Iya betul. Yang bukan untuk dipertanyakan, apalagi dipersoalkan. Tetapi sinergi itu indah. Kita bisa duduk berdua di sini bertiga sama kameramen, berempat sama produser di sana. Kita kan bersinergi semuanya. Iya betul. Berbeda antara bapak dengan Intan itu fitrah. Yang bukan untuk dipertanyakan, apalagi kita persoalkan. Tapi sinergi itu jauh lebih indah untuk sebuah kebersamaan dan kemajuan. Begitu. betul. Nah, sahabat UMV, berarti tadi udah ada ya kesimpulannya bahwa kita di sini tuh memang secara fitrah gitu ya, memang bertugas sama, berfungsi sama, dan bertujuan sama. Sama gitu. Dengan ada tadi perbedaan mau itu tunanetra, terus kita yang memang awas gitu. Nah itu Bukti dari keagungan Allah. iya betul, dan semuanya bisa bersinergi gitu. Bisa bersinergi, iya. Karena Jadi kita pasti berdampingan. berdampingan, insya Allah. Oke baik. Untuk podcast kali ini kayaknya segitu dulu Udahan Pak. dulu nih. Iya betul. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih ya Teh Intan ya. Ya harusnya saya Pak yang terima kasih. Terima kasih iya, Bapak udah sama-sama. mau ngobrol di podcast Membuka Mata Hati. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dan membahas tentang sudut pandang lainnya ya. Baik. Di episode selanjutnya. Insya Allah. Terima kasih sahabat UMV dan jangan lupa like, comment, subscribe dan bunyikan loncengnya, dan selamat berjumpa lagi dengan podcast Membuka Mata Hati selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.